Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita reading lagi ya. Kita ngebahas zodiak Aquarius 15 sampai 31 Januari 2022, dan seperti biasa kita ngebahas kehidupan, keuangan dan juga asmara. Asmara yang berpasangan, yang lajang dan juga yang single parent ya, teman-teman. Pastinya tidak ini energi general, pastinya tidak akan resonat untuk semua orang, dan tingkat keresonatannya juga pastinya ada yang 70%, 80, 50 ya, 90. Jadi sesuaikan dengan energi kalian yang ketarik ke sini seperti itu. Dan bagi kalian yang tertarik dengan pembacaan garis tangan seperti biasa, silahkan hubungi saya via WA ya, kirim foto tangan ke saya, tangan kanan bagian dalam, dan itu biayanya sekitar 100.000. Dan garis tangan itu seperti menjabarkan garis besar kehidupan kalian sampai akhir hayat, seperti itu teman-teman ya. Kalau mau personal reading atau konsultasi, silahkan hubungi saya via WA, dan WA-nya ada di box deskripsi video ini. Kita seperti biasa ya, ngebahas kehidupan dulu untuk zodiak Aquarius. Dan kalau kalian ada yang berkenan untuk memiliki gelang energi ya, silahkan. Itu biayanya sekitar 200.000, dan itu udah diisi dengan spiritual, dengan zikir, dengan yasinan, dan juga dengan kekuatan secara batiniah ya, secara supranatural yang bersumber kepada kekuatan Tuhan tentunya. Manfaatnya apa? Manfaatnya ya untuk memperlancar rezeki, membuka aura positif, dan membantu melepaskan aura negatif, seperti itu. Kehidupan zodiak Aquarius 15 sampai 31 Januari 2022. Sepertinya kali ini banyak yang mendapatkan istilahnya keberkahan atau kebahagiaan, karena rezeki kalian lagi banyak yang berlimpah ya, banyak kebahagiaan yang datang kepada kalian. Tapi di sini memang ada yang udah mendapatkan, benar-benar dirasakan saat ini. Ada juga yang baru akan datang, masih di perjalanan dan sebentar lagi datang, nyampe ya, seperti itu. Dan kalian juga banyak yang mulai bisa menikmati hidup, udah mulai bisa merasakan nikmatnya hidup. Apapun kondisi kalian saat ini, mungkin semakin tenang ya, semakin mawas diri, semakin memperbaiki diri, dan semakin mensyukuri apapun yang kalian miliki saat ini ya, entah tentang apapun. Dan kalian juga banyak yang semakin tangguh dalam berjuang untuk memperjuangkan hidup, memperjuangkan apa yang kalian inginkan, entah karir, pekerjaan, usaha, atau harapan-harapan kalian yang saat ini belum terwujud, dan pada akhirnya membuahkan hasil yang sangat bagus. Banyak rezeki yang hadir dalam hidup kalian. Di sini buah dari kerja keras kalian dan doa-doa kalian selama ini, kesabaran kalian. Di sini kalian juga banyak yang semakin dekat dengan Tuhan ya, semakin mensyukuri apapun yang kalian miliki, apapun yang kalian rasakan, apapun yang terjadi kepada kalian, itu menjadi pondasi besar dalam hidup kalian, menjadi orang yang lebih kuat, lebih sabar, dan punya kekuatan secara batiniah, sehingga apapun yang terjadi dalam hidup kalian merasa lebih ringan menghadapinya ya. Dan di sini buahnya apa? Buahnya ada kesuksesan. Kesuksesannya di bidang apa? Di bidang diri kalian sendiri, ataupun di bidang pekerjaan atau finansial kalian. Misalnya contoh, kalian semakin dewasa, semakin mandiri, semakin sabar, semakin istilahnya tenang menghadapi apapun. Tapi juga dibarengi ada juga yang memang selain itu, ada juga semakin punya pekerjaan yang baik, karir yang semakin meningkat. Tapi ada juga yang memang istilahnya rezekinya itu ngalir, melimpah gitu. Dan di sini kalian itu semakin mendapatkan keberkahan atau kebahagiaan, karena banyak hal yang kalian perjuangkan atau kerjakan selama ini menjadi sukses. Entah sukses dalam pekerjaan apapun ya, bisa di sini misalnya kalian punya proyek apa, pada akhirnya membuahkan hasil dan pada akhirnya selesai dan kalian tinggal memetik buahnya. Atau kalian istilahnya tes apa gitu ya, akhirnya alhamdulillah lulus. Atau misalnya kalian ini sepertinya berkarir dalam hal politik apapun itu, atau misalnya usaha apapun itu, entah bertani, entah di terapi, entah di bidang pertanian, insinyur, atau apapun itu, ternyata buah dari kerja keras kalian itu semakin membuahkan hasil.
meningkat, ada peningkatan finansial, peningkatan karir, atau peningkatan power hidup kalian. Seperti itu ya teman-teman, ini bagus juga. Dan banyak perayaan yang kalian alami ya, atau kalian lakukan. Bisa perayaan bisnis dengan teman-teman atau rekan kerja atau karyawan, bisa juga perayaannya misalnya dengan keluarga ya, karena mungkin ada usaha yang sukses, ada tujuan yang tercapai misalnya gitu ya, ada cita-cita yang memang dikabulkan oleh Tuhan, ada syukuran di rumah misalnya dengan orang-orang yang terkasih dan juga berbagi dengan orang lain, mungkin seperti itu. Tapi ada juga yang memang membeli properti atau bahkan membuat properti, atau misalnya dengan KPR, atau bahkan punya tanah kapling bikin sendiri, ada yang seperti itu ya. Pelan tapi pasti ini kelihatan banget bagus ya untuk zodiak Aquarius. Dan juga jiwanya terbenahi, semakin dewasa gitu, semakin baik. Dan kita ngebahas untuk yang keuangan. Bukan Capricorn teman-teman, Aquarius. Astagfirullahaladzim. Kehidupan zodiak Aquarius 15 sampai 31 Januari 2022. Dari kerja keras kalian, dari kesedihan kalian, dari apapun yang kalian perjuangkan, walaupun dengan pahit perih getir ya, dengan istilahnya benar-benar berjuang sepenuh hati, ini membuahkan hasil yang sangat baik, rezeki yang memang berlimpah, kebahagiaan ya, kedamaian, kesuburan dalam hal finansial, kehidupan yang tenang dan menikmati hidup dengan sangat baik. Dan kalian juga banyak yang udah bisa melepaskan hal-hal yang toksik, hal-hal yang selama ini membuat kalian merasa terbebani, bisa dalam pekerjaan, bisa dalam usaha, bisa juga dari pemikiran kalian, misalnya dari orang-orang yang selama ini hanya ingin merugikan kalian saja, ingin mengambil keuntungan dari kalian saja, atau teman-teman kerja yang hanya memanfaatkan kalian saja. Itu udah mulai kalian putusin, tak diputusin ya, udah mulai dilepas-lepasin. Dan di sini kalian juga semakin punya power tertentu, dan ini semangat yang sangat baik dan kemudahan yang diberikan oleh Tuhan atas apa yang kalian pernah lakukan. Mungkin kemarin-kemarin kalian dikasih cobaan yang besar oleh Tuhan, bisa kehilangan orang yang kalian cintai, bisa kehilangan harta benda, bahkan kehilangan kerjaan, tapi di sini seperti diganti. Dan ini memang istilahnya buah dari kesabaran dan kerja keras kalian, kalau saya melihatnya di sini. Dan kalian juga udah mulai bisa melepaskan orang-orang yang toksik, orang-orang yang selama ini mengkhianati, menggerogoti kalian di dalamnya, dalam arti misalnya orang ini kelihatannya baik, kelihatannya sayang sama kalian, tapi tanpa kalian duga justru dia yang mencelakakan kalian, mengkhianati kalian, menjerumuskan kalian seperti itu, walaupun dengan caranya halus ya, tapi dampaknya luar biasa besar sehingga kalian dulu bangkrut atau bahkan tersakiti ya, seperti itu. Jadi udah mulai melepaskan orang-orang yang toksik, yang tidak bermanfaat lagi dalam hidup kalian, dan kalian juga semakin tercerahkan dalam kehidupan, semakin terarahkan ke hal-hal yang baik, karena mungkin Tuhan memberikan anugerah orang-orang yang baik di sekeliling kalian, yang benar-benar tulus mengajarkan kalian ke hal-hal yang baik, entah dalam rohani, entah dalam pekerjaan ataupun usaha, dan itu orangnya mumpuni di bidangnya masing-masing ya, seperti itu. Atau kalian bisa mencerahkan atau memberikan penerangan kepada orang lain yang membutuhkan arahan atau pencerahan berdasarkan kemampuan kalian dan pengalaman hidup kalian, seperti itu teman-teman. Dan roda keberuntungan lagi ada dalam diri kalian ya, dalam kehidupan kalian, banyak rezeki yang berlimpah, banyak kebahagiaan, dan kalian juga semakin pintar untuk planning ke depannya tuh, semakin pintar, semakin mengerti, oh kira-kira yang bagusnya seperti ini nih gitu ya. Kayaknya sih untuk kalian ini yang ketarik ke sini ya, untuk 2022 ini gelombangnya keren, perjuangannya memang luar biasa kuat, tapi hasilnya akan bagus. Ada beberapa atau properti yang akan kalian bisa beli atau kalian bisa bikin ya dalam tahun 2022. Saya tidak bilang semua ya, tapi ada beberapa hal keinginan kalian atau properti yang bisa kalian bikin ya, sesuaikan energi kalian ya, asal kalian mau berjuang, karena perjuangannya cukup bagus, cukup ini ya, cukup keras ya, tapi hasilnya juga membuat kalian merasa tenang dan merasa nyaman di sini. Kalau kalian menjadi seorang pemimpin, jadilah pemimpin yang baik, karena kalau kalian salah, kalian akan kehilangan kedudukan kalian atau kepercayaan kalian. Kepercayaan ya dari kalian, misal dari kepercayaan dari atasan, dari tempat kalian bekerja, dan itu akan membuat kalian menjadi fatal. Hati-hati.
Atau kalau kalian di bidang politik atau hal-hal tertentu, itu kalau kalian salah, itu akan terjerat dengan hukum, ya, terjerat dengan hukum. Untuk zodiak Aquarius ya, hati-hati. Ini kita ngebahas yang berpasangan, yang lajang dan single parent. Ini asmara tentunya ya teman-teman. Kita ngebahas asmara yang berpasangan dulu. Ini lagi bahagia banget, banyak cinta yang tumbuh, yang berkembang, kebahagiaan ya, ketenangan hidup, kedamaian, cinta yang semakin kuat dan semakin tulus. Ada keberkahan rezeki yang berlimpah, bahkan kelahiran anak ya. Ini bisa anak pertama, kedua, ketiga ya, seperti itu. Atau ada orang yang benar-benar membawa keberkahan dalam rezeki kalian. Misalnya kalian gak punya anak, atau bahkan punya, mengadopsi anak orang lain, tapi justru membawa rezeki yang berlimpah dalam hidup kalian. Ada yang seperti itu ya energinya. Begitu teman-teman ya, keren banget ini. Kita yang single ya, yang single ini lagi banyak berkah, banyak rezeki, banyak power dalam hidup kalian, power secara keuangan, secara pribadi dan juga pekerjaan. Tapi di sini juga kalian sepertinya mendapatkan juga jodoh yang baik, dalam arti jodoh yang akan mengangkat derajat kalian. Bisa jodoh ini bisa ahli spiritual, ahli supranatural bisa, tapi yang berhubungan dengan spiritual ya, yang ke hal yang baik. Tapi ada juga yang memang sepertinya akan berdapat jodoh seorang, kalau orang Sunda namanya gegedean ya, seorang yang punya pangkat, jabatan, atau walaupun dia nggak punya jabatan atau pangkat, dia rajin bekerja dan akhirnya sukses ya, seperti itu. Banyak orang-orang yang rajin bekerja dan akhirnya sukses walaupun dia bukan seorang pejabat atau nggak punya jabatan tertentu, seperti itu teman-teman. Ini akan bawa, ini bagus banget, akan mempunyai rezeki yang berlimpah, kesuksesan dalam usaha, pekerjaan dan karir. Dan juga kalian juga semakin mandiri, semakin kuat dalam menjalani kehidupan, semakin pinter ya, memilah-milih mana yang terbaik buat kalian, termasuk mencari jodoh. Udah mengerti potensi diri kalian, udah mengerti banget istilahnya kekuatan kalian tuh di mana gitu. Tapi di sini ada juga yang akan mendapatkan rezeki jodoh yang terbaik buat hidup kalian, yang membawa kebahagiaan, atau yang akan mengangkat derajat kalian ke hal yang jauh lebih baik dalam hal ekonomi ataupun secara pribadi, mungkin terdidik ya, seperti itu. Ada yang secara ekonomi, tapi ada juga yang selain ekonomi juga terdidik gitu, oleh suami atau oleh istri. Ini laki-laki dan perempuan kan ya, gitu. Mungkin kalaupun kalian seorang laki-laki akan mendapatkan perempuan yang mandiri, yang sukses, yang punya kekuatan secara batinnya untuk menjalani kehidupan, ketegasan yang baik, mungkin seperti itu. Orang yang pintar mungkin. Kita ngebahas untuk yang single parent laki-laki dan perempuan, ini sama ya, hampir sama. Kalian itu mendapatkan keberkahan, kebahagiaan setelah mendapatkan cobaan ya. Mungkin dulu kalian merasakan kesedihan, keterpurukan, ketidakberdayaan ya, dikhianati, disakiti, bahkan gak dianggap. Pada akhirnya mendapatkan keberkahan. Keberkahannya rezeki dulu teman-teman, dapat rezeki dulu, misal pekerjaan yang baik, yang sukses, bisa membeli apa yang kalian inginkan pelan tapi pasti, dan pada akhirnya kalian ada yang mempunyai kedudukan itu banyak ya. Ada yang memang kehidupannya jadi meningkat, jadi sukses, ada juga yang memang benar-benar punya kedudukan tertentu dan pada akhirnya mendapatkan jodoh yang baik. Dalam arti di sini kalian seperti membuka awalan baru dan menunda membuka lembaran yang baru, menunda kehidupan yang lama. Jadi kehidupan yang lama itu dilepaskan dan diganti dengan kehidupan yang baru yang jauh lebih baik, seperti itu ya. Ada juga kalau misalnya cinta ini sepertinya kalian setelah mendapatkan kesedihan atau keterpurukan, dan kalian jadi orang yang berkembang, setelah itu baru kalian mendapatkan cinta yang tulus. Ada juga yang seperti itu. Atau perubahan hidup kalian seperti berubah drastis, yang tidak baiknya itu seperti ditinggalkan atau dilepaskan oleh Tuhan, yang baiknya dibukakan, seperti itu. Amin ya, semoga yang terbaik. Ini bagus banget ya Aquarius, keren ya. Aku mah senang ya kalau mudah-mudahan ini mah terjadi ya kan. Assalamualaikum teman-teman, aku udah capek banget ngomongnya, aduh ya Allah ya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dadah.